kesalahan berpikir, kesalahan konsep dalam mengerti tentang gereja dari awal gereja didirikan, itu akan menjadi cikal bakal rusaknya gereja. Perhatikan, Paulus datang, dia tidak pernah ada tujuan mendirikan bangunan gereja. Setiap perjalanan dia tidak ada pikiran dia membangun gereja secara fisik, nggak ada. Dia selalu mendahulukan orang-orang yang mau percaya, yang diberitakan, baik orang-orang Yahudi yang tertutup dengan kabut dan selaput yang harus digugurkan, dengan Tauratnya itu, dengan seluruh tradisinya, dengan sunatnya, dan dengan seluruh puasa dan kebaikan ritual agamanya. Nah, Paulus membukakan Yesus di sana. Jadi dia tidak membuat satu ibadat saingan. Kalau sekarang kan ibadah kan bersaing kan. Nah, saya mendirikan ibadah bersaing supaya Pak, nanti orang di sana bisa datang ke sini. Itu bukan cara Alkitab. Kita masuk dalam marketing globalization ini, to attract other church. Setelah ini dunia celaka kita. Kita nggak memberitakan Yesus, kita memberitakan apa? Bersaing dalam musik, bersaing dalam ini, bersaing dalam itu. Aduh, nggak tahu saya ini gereja mau binasa kemana. Yesusnya nggak pernah diberitakan, tapi kita jor-joran, gitu ya, sok-sokan dalam seperti itu. Saudara nggak bisa. Saudara percaya saya, baca Alkitab baik-baik. Tidak ada satu cara dunia yang dipakai oleh Paulus. Tidak ada satu cara. Dia tidak mau cara itu. Dia tidak mau menyenangkan hati manusia. Dia tidak mau berkata-kata manis pada manusia. Enggak. Dia memberitakan Kristus saja. Tidak ada yang lain. Nah di situ. Nah, kenapa ada satu beban yang luar biasa sampai akhir zaman? Orang itu menantikan siapa sebenarnya di akhir zaman? Saya tanya, kita menantikan siapa di akhir zaman? Kristus itu. Bukan kita melihat nanti gereja mau jadi apa, enggak loh. Kita menantikan Kristus. Dan kita akan meninggalkan semua dan kita akan bergabung dengan Kristus, betul nggak? Yang kamu jadikan sebaik apapun, wah enggak laku itu. Kita hanya mencari keindahan Kristus. Nah, kalau gereja lupa mencari dan menikmati hadirat Kristus yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan itu, dan kita dipancing dengan cara-cara seperti itu, dan kita terkagum dengan pola manusia, saudara, pasti kita tertutup dengan Kristus. Kita nggak akan mau. Itu udah hukumnya seperti itu. Telinga kita akan ditutup, nggak mau. Yesus yang menderita, memikul salib, wah nggak akan laku di gereja, percaya saya. Beritakan Yesus, kamu harus menjual hartamu, setelah itu ikutlah aku. Nggak ada yang mau. Betul ya? Nah ini meracuni ya. Jadi paham dualisme itu mengatakan bahwa saudara, gereja itu dibagi menjadi dua pemikiran bagi mereka. Seperti orang-orang penyembah berhala sama. Jadi kalau saya menyembah berhala, maka saya itu berhadapan dengan Tuhan. Nah kalau saya sudah di luar ibadah, saya berhadapan dengan manusia. Jadi pola saya menghadapi manusia dengan pola saya menghadap pada dewa saya, itu beda. Nah pola dualisme ini masuk dalam gereja. Dan orang-orang di gereja itu sama. Jadi kalau saya di gereja tuh harus kelihatan sungguh-sungguh sokma, kudus, bersih gitu kan. Tapi di luar gereja dia sama dengan dunia. Nah itu pengaruh dari apa? Dualisme berhala. Dan kita nggak pernah bisa memisahkan itu sebenarnya. Dan saya beritahu para orang-orang dagang, para profesional, saya katakan tidak ada pemisahan ibadah. Kamu bekerja ibadah di gereja, ibadah dimanapun kamu ibadah. Kamu mengantar anakmu itu ibadah. Ibadah itu adalah satu perusahaan dengan Tuhan dalam segala hal. Loh, pada hari Minggu gimana Pak? Loh, hari Minggu adalah waktu yang sangat indah Tuhan sediakan dari Sabat supaya kita berkumpul bersama-sama, kita memakan bersama-sama. Dan itulah puncak ibadah kita dari Senin sampai Jumat. Puncaknya itu di sana. Jadi bukan Senin Jumat, wah itu ibadah ke setan gitu ya. Yang Sabtu Minggu Tuhan gitu. Ini Senin sampai Jumat ke hantu, ini ke Tuhan, gitu kan? Saudara nggak bisa seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Injil itu selalu dinamis. Artinya apa, saudara? Dia tidak mungkin ditutupi dengan berhala-berhala itu. Dan waktu Injil diberitakan oleh Paulus mengatakan bahwa Injil ini akan menyibak semuanya dengan radikal kehidupan kita, akan menerangi kehidupan orang-orang berhala itu semua. Jadi pola hidup kita tuh berbeda dengan mereka, dan mereka tahu betul-betul apa bedanya. Nah nanti saya akan jelaskan di sana. Nah setelah itu bedanya apa? Bahwa Kristus itu hidup dalam dirimu. Dan Paulus memberitakan itu. Dia beritakan membuktikan perjanjian lama dan bagaimanakah Yesus menggenapi itu dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran yang Paulus dengarkan dari rasul-rasul. Dan itu belum lengkap. Artinya belum lengkap, belum ada perjanjian baru.
Jadi Paulus hanya mendengar dari Rasul, dari Lukas, dari murid-murid Tuhan, dari Petrus, semuanya ajaran Yesus bagaimana sih. Nah, dia katakan itu dan ajarkan pada jemaat. Sudah tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Dia mengajarkan semua itu seutuhnya. Dan ini ada kekuatan Injil yang dinamis. Nah, waktu seseorang menerima Injil, seseorang itu tidak mungkin berdiam menerima terus kemudian memonopoli Injil itu. Jadi dari awal saya katakan kenapa? Kalau konsep ini salah, kita masuk dalam gereja jadi orang Kristen, selamanya kita akan salah. Jadi waktu saya terima Injil, pasti hatimu sukacita. Waktu hatimu sukacita, kamu pasti cerita dengan orang. Nah, kalau sudah cerita pada orang sudah tidak ada, saudara sedang masuk perangkap Batman. Istilahnya perangkap Batman. Kenapa masuk perangkap Batman? Karena saudara ikut cara yang dunia lagi. Jadi seharusnya tiap hari kita itu akan berbicara tentang Injil. Tiap hari loh saudara. Harusnya ketemu dengan anak kita akan berbicara tentang Kristus, bagaimana memberikan pengaruh pada anak kita, bagaimana dia harus bersandar pada Tuhan. Dan tiap hari itu harus ada perkataan itu. Harusnya menyembah kan? Namanya menyembah kan tiap hari. Memuji Tuhan di gereja itu iya satu mulut di sana. Tapi tindakan kita menyembah dengan apa? Ya dengan memberikan Kristus pada orang-orang sekeliling kita, membagikan Kristus itu. Arti membagikan Kristus apa? Kita punya kesabaran Kristus. Kita punya kasih Kristus. Kita bisa tahan karena Kristus, tabah karena Kristus. Ketekunan kita karena ketekunan Kristus. Jadi itu kita bagikan. Christ live, ya. Jadi Christ itu betul-betul hidupnya dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ada peranan Roh Kudus tidak saya bahas terlalu mendalam. Kita masuk di dalam 1 Tesalonika pasal 1. Kita agak cepat ini ya. 1 Tesalonika pasal 1. Ada 3 sekawan yang bekerja untuk misi gereja Antioquia. Nah, saudara perhatikan gue. 3 orang ini adalah orang-orang yang udah mati dan hidup untuk Tuhan. Yang pertama dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi Paulus, Silvanus, dan Timotius itu agen transformasi gereja. Dialah 3 orang inilah, 3 sekawan inilah yang mulai merintis dengan apa? Kekuatan Injil Kerajaan Allah. Saudara, itulah kekuatan mereka. Mereka tidak bersandar pada uang, tidak bersandar pada kekuatan manusia. Enggak, mereka bersandar pada apa? Kabar berita Kristus itu yang murni. Nah, dia sampaikan. Dan Tuhan atur semua di dalam mereka. Nah, saudara, yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi Paulus sebelum tiba ke satu kota, ke kota lain, dia sedang apa? Kan ini baru nyampe kan, dia ngomong kan. Terus dia mengatakan apa? Aku sudah mendoakan. Saudara, Semarang saya doakan itu lebih dari 5 tahun. Saya belum ke sana, saya sudah doa. Dan saya berdoa kapan Tuhan memberikan orang-orang disiapkan Tuhan. Surabaya didoakan, orangnya ada, tetapi Tuhan belum berikan. Ya. Jadi waktu Tuhan itu betul-betul kita harus peka sekali. Kapan sih? Begitu ada kejadian jelas ini jelas, oh iya, harus mulai. Saya doakan waktu itu ya Magelang, Semarang, dan salah satunya sebenarnya daerah di Salatiga Kopeng itu. Nah, sebelumnya Jogja. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita berdoa dulu, bukan saya itu mendadak orang enggak, saudara nggak tahu. Banyak orang nggak tahu seperti itu. Padahal itu sudah didoakan udah lama. Dan ada beberapa kota yang Tuhan berikan, dan ini didoakan ini. Dan ada di Purwakarta ada orang meminta sudah lama. Purwakarta meminta sudah lama. Tapi saya mengatakan kalau belum waktunya Tuhan ya nggak bisa. Doakan. Saya mengatakan apa? Doakan. Ada yang selama hampir 15 tahun meminta Billy Graham datang. Sampai akhirnya 17 tahun lebih, 18 tahun baru Billy Graham ke tempat itu. Mereka doa 17 tahun. Bayangin misalnya. Nah, Indonesia Billy Graham mau masuk nggak bisa. Kenapa? Karena gereja Indonesia nggak ada yang doa untuk dia. Siapa yang doa untuk dia?
Billy Graham pernah mau datang ke Indonesia tahun 80, di blacklist, nggak bisa masuk. Takut, presiden kita takut apa? Jadi Kristen semua. Ini orang punya kuasa luar biasa ini. Karena dia datang tuh, wah, ratusan ribu orang bisa datang, mungkin bisa hampir jutaan. Nah, orang seperti ini ditakutin. Kenapa kok bisa ya orang Kristen ada pendetanya kayak gitu ya? Dianggap kayak dewa ya. Billy Graham kan dewa. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi berdoa, mengucap syukur, menyebut kamu dalam doa kami. Ya, pekerjaan Paulus itu luar biasa. Jadi Paulus itu doanya tiap hari apa? Dia mendoakan orang-orang yang Tuhan akan pakai menyambut dia. Dia belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah tahu siapa Prabhakar, belum. Tapi dia sudah beriman bahwa Tuhan sediakan orang-orang seperti itu. Dan itu kalau kita dalam misi, saudara punya iman seperti itu. Tidak bisa cuma buta, kita tahu ada kepastian dari Tuhan. Itu iman kita. Mata kita nggak melihat, tapi iman kita bisa tembus semua. Ya, kita berdoa. 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Perhatikan, Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini iman, saudara. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, bukan penuntut kami dan penuntut Tuhan. Dicatat itu baik-baik ya. Nanti di rumah dicatat taruh tembok. Tuhan, saya mau menjadi penurut Tuhan, bukan penuntut. Ya, kita tidak diizinkan menuntut, tapi menurut. Soalnya inilah rahasia daripada jemaat Tesalonika yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dikatakan kami, penurut kami. Jadi mereka itu nurut dengan siapa? Dengan rasul-rasul, dengan Silvanus dan Timotius. Dan penurut Tuhan. Jadi kalau kamu nurut saya, kamu nurut Tuhan. Kalau kamu menghormati saya, kamu sama menghormati Tuhan. Apa yang kamu lakukan untuk hamba Tuhan, kamu persis lakukan untuk Tuhan. Itu rahasia gereja-gereja Pentakosta karismatik di sana. Saya sudah melihat apa sih perbedaannya. Mereka melihat hambanya itu seperti melihat Tuhan. Hormatnya seperti hormat pada Tuhan. Setelah nanti coba cek semua itu. Tapi kalau di gereja Injili, kebanyakan itu kayak jangan pegawai. Gak ada hormat. Ketemu gak ada hormat, gak ada hormat. Kenapa saudara? Kita kehilangan yang dinamakan keteladanan kehormatan di gereja. Paulus itu dihormati, Silvanus dihormati, Timotius, penginjil pun masih muda dihormati. Dan mereka menyediakan semua kebutuhan mereka. Tesalonika, lain dengan Korintus, ya. Walaupun Paulus juga tidak mau menjadi beban bagi mereka di situ. Jadi penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dengan sukacita. Jadi mereka itu tidak, tetap mereka bersukacita. Kenapa? Karena ada kekuatan yang luar biasa melebihi penderitaan itu. Kristus yang indah yang menjadi kekuatan mereka. 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Nah, coba lihat. Jadi, saudara perhatikan ya, Paulus meneladani Kristus, dia hidup seperti Kristus. Kemudian dia membawa Kristus. Akhirnya orang melihat Paulus menghormati, menurut Paulus, karena Paulus menurut Kristus, menghormati Kristus. Apa yang terjadi? Dari level itu turun, jemaat pun menjadi teladan bagi jemaat lain, bagi dunia. Di situ, saudara. Jadi dikatakan kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kamu sudah membuktikan. Sudah ada jemaat seperti ini, hebat sekali. Sudah pernah lihat ada jemaat seperti ini? Saya kadang-kadang berdoa, kapan ya ada jemaat seperti ini? Berea, Tesalonika, yang berjuang mati-matian untuk menerima Kristus, berjuang mengenal pengajaran Kristus dengan segenap hati, mencari kerajaan Allah itu.
dan menghidupi kerajaan Allah itu. Saudara, inilah satu kuasa firman yang akan mengubahkan hidup kita, mentransformasi kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat ya, ini kan judulnya transformasi holistik orang-orang di Tesalonika. Jadi Paulus bukan hanya memberitakan Injil pengetahuan, bukan. Dia sedang memberitakan tentang satu perubahan zaman yang baru, langit dan bumi baru, dan masyarakat kemanusiaan yang baru secara utuh sebenarnya. Jadi dia bukan hanya mengatakan Yesus kamu percaya bertobat, bukan. Yesus mengubah hidupmu. Kamu akan menjadi teladan dan kamu akan bekerja. Semua dikatakan, kamu nggak bekerja, kamu jangan makan. Kamu harus giat di dalam Tuhan, kamu harus giat dalam mencari hidupmu sendiri. Nah, itu menjadi teladan. Jadi kuasa holistik pelayanan Paulus itu apa? Bukan hanya pada dirinya, hanya persoalan spiritual, tapi fisik dan persoalan semua itu menyatu, keluarga juga sama. Jadi nggak pernah dipisahkan ya. Pengajaran itu untuk hidup, doctrine for life. Pengajaran bukan untuk di kelas, doctrine for the class, bukan. Bukan untuk orang-orang yang beragama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang pemimpin gereja, bukan. Saudara, itu untuk kita semua. Dan kita harus menghidupi itu. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Nah, saudara, ada satu kerinduan yang luar biasa. Di sini dikatakan pasal yang pertama ini, ayat yang 9 ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi yang mereka saksikan itu apa? Mereka menghormati hamba Tuhan, mereka menghormati para penginjil datang itu. Aduh, saudara, saya pernah satu gereja campuran hanya gereja Chinese dengan Korea. Dan satu hamba Tuhannya berasal dari negara Afrika. Mengutus ini dua keluarga. Jadi suami istri Korea, suami istri dari orang